Yo, welcome back to Wakacau Radio. Baik lagi bersama gua Izzy Verzian. Dan kita ada di segmen Gibah. Berbagi dan berubah. Yo, tamu gua ini adalah salah satu teman baik gua juga. Kita sering surfing bareng, sering nongkrong bareng juga. Dan gue pernah dikerjain dia sama kopi nih. Gila. Langsung aja ada Terry Ardian dari Local Hero Project. Iya, iya. Tangan lu biar meriah. Meriah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Gimana kabar Teh? Sehat, man. Sehat ya? Iya. Lu gimana? Alhamdulillah sehat cuy. Alhamdulillah sehat lah. Semenjak pandemi, lu sibuk ngapain aja sekarang? Contohnya apa ya? Nggak, maksudnya kegiatan lu semenjak pandemi ini. Semenjak pandemi nggak lepas dari ranah kopi lah yang penting. Oh masih tetap jalan ya? Ranah kopi, jalan-jalan, hutan belantara. Oh ini ya? Iya, Naik motoran. Motoran ya? Bareng sama Ipul juga pasti? Ya, bareng teman-teman. Yang partner lu emang itu ya? Iyalah. Iya. Masa enggak sih? Gila kan? Gue kan selama ini baru tahu nih, Terry, kalau lu punya produk namanya Local Hero Project gitu ya? Iya, iya. Lu bisa ceritain nggak Local Hero Project itu apa? Mulai dari mana nih? Bebas. Local Hero Project tuh apa, kopi ya? Ya, Local Hero Project sih kenapa Local Hero Project namanya? Nah ya, sekalian deh, boleh deh. Nah. Soalnya emang buat nonjolin lokalan Bangka sih. Oh, lebih ke ini ya, local pride gitu ya? Iya. Oh, itu jadi teman-teman kenapa namanya Local Hero Project? Karena ya local pride tadi gitu ya kan? Iyalah, masa pakai yang asing? Iya. Gila. Kan nggak banget. Itu biji kopi kan? Iya. Biji kopi yang udah di sangrai. Ya, roast bean bahasanya. Bahasanya roast bean. Iya, roast bean. Itu diapain tuh namanya? Itu roast bean itu sebelum jadi roast bean namanya green bean. Green bean. Iya, green bean itu biji mentah, biji kopi. Oh, jadi kayak dapat biji kopinya dari perkebunan, terus mentah baru disangrai. Nah, dipasarin. Sangrai namanya ya? Iya, sangrai. Roasting. Gue udah kebiasaan manggilnya teh sih. What the hell, jadi, man. apa ya, gue manggilnya teh aja nih. Enjoy. Sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Kayak agak aneh, gue manggil Terry agak aneh. Iyalah, beda. Terus teh gimana lagi tadi? Setelah di sangrai tadi ya? Iya, sangrai atau di roasting. Di roasting. Bahasa kopinya di roasting. Berarti ini pure produk asli dari Bangka? Ada yang dari Bangka, ada yang Indonesia, ada yang internasional juga. Tapi kalau gua sih lebih nonjolin ke lokal lah. Lebih ke lokal ya? Oh gitu. Tergantung request juga dari teman-teman yang jualan kopi juga di Bangka Pinang. Oh, bisa request juga gitu? Bisa lah. Wah, enak dong. Berarti bisa. Teman-teman yang mau bikin usaha atau bisnis coffee shop bisa request berarti sama lo ya? Ya bisa. Masa nggak bisa sih? Gila. Atau bisa-bisain nih? Bisa kali. Bisa kali. Gila. Berarti itu tadi penjelasan dari si Teh kalau Local Hero Project tuh asli produk Indonesia lah. Iyalah. Gitu, ya kan? Asli Bangka lah. Asli Bangka. Iyalah. Khususnya gitu. By the way, ini si Local Hero Project ini udah didistribusin kemana aja ya Teh ya? Distribusinya ada lokalan Pangkal Pinang, seputaran Bangka Belitung, sama keluar Pulau Bangka juga ada. Oh, di luar Bangka juga ada? Ada. Oh, keren dong. Paling jauh ngirim kemana Teh? Paling jauh ke Bali. Ke Bali juga? Ya, Bandung. Bandung. Terus? Di Pulau Jawa ada. Oh, seputaran Jawa juga ada? Ya, ada. Wah, keren ya. Itu jadi teman-teman tuh, kalau kita tuh kreatif dan pede sama karya mah bakal bisa sampai luar-luar gitu ya. Iya, kuncinya jangan ngebatasin diri sendiri. Apa? Jangan ngebatasin diri sendiri. Oh, unlimited lah, ya kan? Gokil. Lu kayak kaku banget nih. Belum makan atau gimana? Aduh, gimana ya? Lu ada kesulitan nggak buat masarin produk kalau si Local Hero Project sendiri gitu? Kalau buat masarin sih gimana ya? Yang namanya manusia kalau percaya rezeki sih ya, benar. Kalau insya Allah. Insya Allah. Nah, tapi disertain usaha juga kan. Gak mungkin kita nunggu gila men. Iya, tetap. Ya tergantung promosi yang paling gampang sih dari mulut ke mulut aja. Dari teman pasti. Pasti awalnya dari teman ke teman. Ya, teman. Mana mungkin sih teman nggak mau nolong, bener nggak? Iya, benar. Nah, gitu. Benar. Ini udah berapa lama sih Local Hero Project ini? Local Hero Project awalnya dari akhir 2018 sih men.
akhir 2018 berarti udah mau hampir 2 tahun bentar lagi ya. Ya alhamdulillah bisa gitu juga. Dan udah bisa keluar ke Bali segala macem lo ya. Ya alhamdulillah men. Itu gimana cara lu masarinnya gimana tuh? Ya itu kan tergantung relasi juga. Ada yang temen dari Bali kan datang ke Bangka, terus minta oleh-oleh gitu. Buat tester aku kasih gratisan dulu. Nah waktu nyampe di Bali sono ada yang suka, nah baru aku kirim gitu. Ya aku kirimin, formal banget aku. Gila. aku ini beda banget sama yang asli. What the fuck. Gila. Terus. Oh aku ya, gua ya. Udah mulai enjoy nih. Ya. Tarik nafas dulu biar enjoy. Lu gimana nih? Ya. Gokil. Ternyata si Local Hero Project ini emang benar-benar top tier ya berarti. Alhamdulillah ya. Ya ilah. Lu sendirian nih ngerjainnya Teh? Ya. Alhamdulillah. Lu sendiri dari awal emang sendiri ya. Sampai sekarang sendiri juga. Sekarang juga sendiri, cuma ada project kedepannya, collabs juga sama salah satu kafe juga, coffee shop juga ya. Oh gitu, mantep, keren. Ternyata dengan kopi itu kita juga bisa berkolaborasi teman-teman ya. Iyalah. Jangan batasin juga. Iya, benar. Balik lagi ke situ sih. Iya, awalnya gitu. Kopi bisa juga kolaborasi, nggak harus sama kopi gitu ya, Teh. Sama kopi bisa, sama hal-hal lain juga bisa, sama seni, sama segala macam juga bisa. Bisa ya. Maksudnya tinggal pilih aja gitu. Iya. Mau collabsnya kayak gimana gitu kan. Terus? Kok gua yang nanya? Lu lah, masa gua? Ya. Gimana? Kan beberapa coffee shop di Pangkal Pinang lah ya, karena gue sekarang udah tinggal di Pangkal Pinang. Gue lihat ada yang pakai produk dari Local Hero Project dan ada juga beberapa yang bukan dari Local Hero Project gitu ya. Iya. Nah, lu bisa jelasin nggak bedanya produk lu ini, si Local Hero Project ini sama yang lain gitu? Nah, buat produk sendiri, spesialnya di gua ini bisa request. Itu? Ya, request bean-nya. Bean-nya tuh gimana Teh? Gue sebenarnya gini loh. Gue nggak terlalu paham masalah kopi nih. Maksudnya bean itu apa? Bean itu biji kopi. Oh itu bahasanya? Iya. Oh gitu. bahasa bahasa kafenya itu. Oh bahasa kafenya. Anggap aja bahasa kafe men. Oke. Bean. Nah terus? Ya. Terus apa yang terus? Nggak, maksudnya yang beda gitu. Yang beda ya. Yang pertama itu tadi ya. Bisa by request juga. Bisa by request. Yang pertama bisa by request. By request. Terus yang kedua gue jelasin di sini. Walaupun sama jenis ya, Arabica kopi ada yang dari satu wilayah nih, wilayahnya namanya origin. Origin ini ada karakternya masing-masing dari biji, karakter rasa kopinya tersebut. Nah, beda roster, beda tukang goreng, beda tukang sangrai ya biasanya, beda roster lah. Satu biji yang sama, rasanya bakal beda juga. Oh itu ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Gak nyangka, orang bakal nggak nyangka. Seberapa besar pengaruhnya tuh Teh? Pengaruh ya buat dari tesnya gitu. Tes yang pertama dari kalau sama biji kopi ya. Biji kopi yang sama tesnya sih paling ya tergantung rosternya, punya karakter masing-masing men. Oh beda deh. Ya ada yang dominan manis, sweetness. Ya. Ada yang dominan fruity gitu, acidity kayak lemon apa segala macam, buah-buahan lah intinya. Ada yang jasmine apa segala macam. Nah tergantung si roster tersebut mau nonjolin yang kayak gimana rasanya. Karakternya mau stylenya kayak gimana gitu ya. Kalau mau main amannya kompleks semuanya dapat, itu bisa juga. Gitu bisa ya. Cari amannya kayak gitu ya. Ya. Sama kayak Honda cari aman. Teh, sekarang kan di Bangka tuh ini dari perspektif gue gitu ya, dari sudut pandang gue gitu ya. Skena dunia perkopian nih, semakin hari kan semakin besar gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kan maksudnya dari yang mulai street gitu, terus yang ada yang warkop yang old school gitu-gitu ya kan. Tradisional gitu ya. Menurut lo hal apa aja sih yang bisa sebesar ini loh skena kopi sekarang di Bangka gitu? Gara-gara apaan ya maksudnya ya? Gue masih sering bertanya-tanya tuh tentang hal itu tuh. Yang pertama kan si generasi milenial sih men.
Iya. Itu udah pasti. Udah pasti. Nggak mungkin anak-anak muda nggak update kan? Iya benar. Pertama itu. Untuk konten juga ya kan. Yang kedua penasaran juga. Penasaran dalam artian gimana? Dalam artian, oh ini kopi apaan sih? Oh iya. Soalnya kalau di Bangka kan terlalu yang awam sih tradisional gitu men. Iya, yang warkop gitu kan. Kayak kopi susu yang gimana atau sendiri yang tradisional gitu. Terus selain itu apa lagi kira-kira? Selain itu juga ada yang cafe latte. Cafe latte. Maksudnya? Yang kopi. Yang digambar pakai susu. Oh, yang gambar love atau apa gitu ya. Oh, berarti itu lebih ke artnya ya? Iya. Lebih ke latte art gitu. Latte art gitu ya. Ada yang gitu juga kan buat konten tadi. Buat story ya. Nah, mana beberapa juga kan ada itu franchise kopi luar juga yang masukkan. Oh iya, beberapa produk-produk yang di luar Bangka buka di sini. Makanya bikin orang oh ini kopi milenial kekinian banget nih. Gitu men. Banyak kan. Kalau kopi sasetan? Sasetan kopi sih. Kopi ini nih apa? Kopi robek ya bahasanya ya? Ya. Gimana udah? Mau dibuka apa gimana ini? Masalahnya. Pandangan lo tentang kalau kopi robek kalau itu sebenarnya bagus menurut lo buat dikonsumsi gitu. Kalau menurut gua buat sih rutin ya, maksudnya buat rutin gitu. Buat rutin sih nggak rekomen banget. Cuma kalau lagi boring 1-2 kali sih no problem. Ya jarang-jarang gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kenapa tuh kurang bagus kali ya? Kurang bagus lah men. Instan, nggak ada yang bagus instan. Gila nggak lo? Bener. Iya. Instan men. Sekarang juga kopi kayaknya disambung-sambungin nama senja ya. Oh itu para ada juga mah men. Sakit mah. Gue lihat gitu ya kayak beberapa coffee shop gitu kayak kita beli kopi terus yang buat take away gitu kan. Terus ada kayak quotes gitu ya kan. Ya. Sekarang udah maksudnya si kopi ini sekarang udah jadi ke brand yang lebih segmennya besar ya ternyata ya. Iya. Keren segmennya besar gitu. Gitu jadi teman-teman. Dari tadi kan lu sempat ngomong roasting gitu kan. Nah, itu sebenarnya roasting itu apa sih, Teh? Roasting itu penyangraian biji kopi. Penyangraian biji kopi. Sangrai. Iya. Maksudnya di ini Goreng ya? Ya, bukan pakai minyak. Goreng pakai mesin. Oh, pakai mesin ya? Ya. Oh, bukan digoreng di kuali gitu ya? Bukan. Itu kalau tradisionalnya juga bisa. Oh, tradisional bisa kayak gitu. Tradisional. Nah, di sini gua lurusin kebanyakan orang ngirain itu kan goreng kopi itu disamain kayak goreng telur, men. Iya, pakai minyak apa segala macam kan. Sesimpel itu orang berpikir ya. Padahal enggak segitu kan. Iya. Sangrai. Yang bener gimana versi lo nih? Versi kalau modern atau tradisionalnya? Ya modern sama tradisional. Nah kalau tradisional zaman kakek moyang kita dulu sih masih pakai arang, kayu bara. Oh iya. Di atas itu tadi wajan kayak gitu. Berarti itu dia nggak pakai ditambahin misalnya minyak enggak? Pure langsung digoreng aja gitu teh. Karena kan si wajan ini nampung panas dari bara sama api itu. Nah yang disalurin ke biji kopi tersebut. Biji kopi itu. Makanya bikin biji kopi itu matang dari mentah tadi, jadi matang men. Oh itu yang ini ya tradisional lah ya? Ya tradisional banget. Nah untuk waktu gitu. Kalau yang tradisional maksudnya durasinya berapa lama tuh? Kalau tradisional sih ya tergantung berapa banyak yang digoreng sih men. Ya standarnya kira-kira berapa? Standar kalau mereka goreng sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Gitu. Berjam-jam gitu nggak maksudnya? Berjam sih. Kalau pakai arang sih mungkinan pasti per jam men. Oh iya. Nyalain api. Iyalah. Niup apinya kalau mati. Ya, bengek dah. Ya itu kalau yang buat tradisional ya, gitu ya. Bisa jam-jaman, setengah jam, 2 jam. Itu pun kalau kuantitas gede men. Kuantitas di atas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu. Iya. Bakalan lama. Soalnya pakai arang juga. Iya ribet lah ya. Iyalah. Udah di 2020 ya kan. Cuma kalau buat tradisional buat ngejaga kultur sih gua pasti apresiasiin men. Iya sih, tetap jagain culture-nya. Iya. Benar setuju. Jadi itu tadi cara tradisional. Iya, tradisional buat penyangraian kopi bean. Iya, buat penyangraian kopi bean ya. Ya, terserah aduh pusing. Terus kalau yang modern nih. Era sekarang nih. Di era sekarang sih kebanyakan udah pakai mesin sih ya. Mesin. Ya, udah lebih canggih men. Itu tinggal tekan-tekan doang berarti. Tombol gitu.
Enggak teken juga. Banyak juga sih man prosesnya. Sesimpel itu. Iya. Kira teken-teken. Enggak teken enggak. Itu gimana kalau yang modern gimana tuh? Ada SOP-nya. Oh ada, tetap ada Ya, SOP. tetap ada SOP buat keselamatan kerja apa segala macam men. Oh. Pertama kita kan berhubungan sama gas, Ya. api, sama Ya. listrik. Iya. Itu kudu hati-hati men. Kudu hati-hati ya. Ya. Kalau lu sendiri si Local Hero Project ini roastingnya tradisional atau Kalau gua alhamdulillah mesin men. mesin ya? Iya mesin. Di orang kaya. Kayak apa gila. Itu juga custom men. Gokil, hah? Iya custom. Mesin custom Iya. lebih. Ya tapi tetap aja mesin gitu. Ya nggak apa-apa lah. Lebih inilah dia, lebih cepet lah kali ya. Maksudnya lebih efektif kali Ya lebih efektif. Oh. Bisa nyantai juga kan. Iya, bisa nyantai juga Iya. ya. Saat ini reseller lu di sini udah ada berapa banyak? Reseller kayak gimana ya? yang beli produk lu gitu. Oh, yang beli produk sih nggak menentu juga sih men. Cuma yang pasti udah ada 3 sampai 5 kedai juga. Wih, udah Walaupun nggak banyak sih sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Enggak. Belum yang rumah-rumahan sih. Rumah-rumahan belum ya. Yang per individu Iya. banyak juga. Oh, ada juga yang beli ya? Ya. Nah, semua hal itu bisa terjadi gara-gara teman si yang beli biji kopiku di kafe ngedukasiin konsumen, nah bikin konsumen penasaran, terus diedukasi makanya beli gitu. Kuncinya sih di edukasi sih men. Iya. Ya. Kadang-kadang kan orang tuh memang harus dikasih knowledge lah gitu. Ya. Maksudnya biar dia tahu juga gitu, nggak asal beli aja gitu. Nah kalau di ranah kopi sih yang number one udah pasti edukasi. Iya. Biar nggak salah penalaran sih, masalah persepsi lah gitu Ya. ya kan. Benar setuju banget sih. Ada usaha nggak kalau misal ketika lu ngasih knowledge ataupun edukasi tentang kopi itu sendiri? Sering sih. Iya. Ya. Yang paling konyol deh Teh, coba deh lu ceritain. Yang paling konyol. Ibaratnya apa yang sok tahu lu Teh gitu-gitu. Nah, ada nggak? ada banget. Nah, yang Yang konyol lah, yang konyol. yang paling shit lah. Yang paling sit. Yang paling shit udah pasti buat ngedukasin orang tua. Oh, orang tua ya? Ya. Itu pasti ribet ya? Bukan hanya ribet men, takut gimana. Iya, Namanya juga orang tua, gila. Ngomong kenceng orang tua, Iya. dosa. Enggak, kalau ngegas enggak bakal ngegas men. Namanya kita edukasi kan Iya, enggak harus- ngegas juga. iya, nggak Cuma ngegas ngeyel. Iya, sama Ya nama orang tua pasti ngeyel men. Iyalah. Terus cara itunya, triknya gimana tuh biar dia tetap beli gitu? Triknya gimana ya? Penggiringan opini lah. Ya pinggiran opini lah. Sama dikasih pemikiran yang logis men. Iya. Kenapa Kenapa kan? harus ini, kenapa Ya. harus itu gitu. Contohnya kayak tadi sasetan Iya, sama iya. beda main kita kan, fresh bean sama sasetan kayak gitu. Oh. Nah orang tua kan nggak tahu instan yang sobekan itu Iya. kayak gimana, benar nggak? Tinggal masakin air panas Nah. jadi gitu kan. Nah kalau kita kan fresh coffee, Nah. kopi buat yang healthy lah men, Ya yang healthy lah ya. yang healthy. Kalau instan nih gua kasih bocoran sedikit ya. Ya. Coba ya. Ya, Biar kalau yang teman-teman juga pada tahu nih. Ya. Entah entah enggak. Ya, Tapi apa, biar sharing aja kita. ya menurut Gimana? itu, Hmm. menurut apa ya info yang gua dapat, kalau yang instan itu sih ya pembuatannya itu bukan dari biji kopi, Tapi dari kulit kopi yang dikasih perasa kopi. iya perasa kopi. Oh jadi kulitnya doang. Iya dikasih gula lagi. Nah itu yang bikin nggak sehat kopi men, kopi instannya itu. Berarti nggak konsumsi si kulit tuh nggak sehat berarti ya? sehat. Bukan nggak sehat. Yang kita minum kan itu men, biji kopi, kafeinnya itu Iya. di dalam biji bukan di kulit biji. Oh iya. Iya. Kalau mau makan kulit kopi men datang aja ke rumah gua banyak. Jadi tadi itu ya dari kulit kopi berarti ya? Iya kalau yang kopi sobek. Iya kopi sobek ya. Iya. Lu gila men, mana ada orang jual kopi 1.000 sobekan gitu. Iya Yang sih. pure kopi men, gila. Iya sih. Iyalah. Terus kemarin sempat viral juga ya yang dituangin terus dinyalain korek. Nyala. Iyalah men, zat kimia gila. Gue tuh kayak nih beneran gak sih apa sampai segitunya gitu tuh. Iya. Sampai gue cobain juga tuh temen gue kan. Cobain tuh set. Emang beneran nyala cuy. Maksudnya Itu kan gimana? ekstraksi men. Iya maksudnya Dari ya. bijinya. Dari itu kulit sorry. Iya. Jadi emang kurang lah ya maksudnya. Nah Kurang bagus lah gitu. iyalah.
Kita kan jualannya kopi yang sehat. Iya, harus sehat. Iyalah. Harus healthy. Yang benar-benar kopi, men. Yoi. Jangan penipuan, tidak boleh. Terus. Terus seneng nih dia suka ngobrol. Terus ya. Ingin berkisah, men. Yo, what's up? Kok lu bisa jadi ini sih? Apa roaster namanya ya? Ya, roaster. Roaster kopi kenapa? Yang apa sih yang hal yang bikin lu ke-trigger gitu? Kayak gua roaster kopi enak nih kayaknya. Ya, yang pertama kan buat supply kafe-kafe di sini, men. Biar gak ribet ngirim-ngirim lagi. Iya. Biar ada ini juga apa local pride tadi. Iya, local pride bener banget. Terus? Soalnya kalau di kafe habis dadakan, masa nunggu ngirim 3 hari lagi, men. Oh iya, biar Iyalah. biar ready stock. Iyalah. Gitu kan. Biar lebih gampang. Kita kan tetap jaga freshnya biji kopi, men. Iya, terus lebih efektif lah gitu ya kan, bisa nyetok di toko gitu. Ini seumpamanya yang pertama nggak jajan ke gua kan. Ya. Waduh, biji kopi gua habis nih. Tapi kontak gua lah. Iyalah, barang deket. Barang deket. Iya. Makanya tadi lebih efektif gitu Iya, jadinya bener kan. Gak usah susah. Iya. Mana fresh lagi, men. Selain itu apa lagi? Apanya? Hal yang bikin lu ke-trigger pengen jadi roaster kopi? Yang selanjutnya sih Apa lu kecemplung gitu, mau sengaja gitu atau bukan gimana? sengaja kecemplung sih, men. Karena gua tipikal orangnya sih suka ngulik sih, men. Oh, ngulik. Soalnya gua tipe penasaran, men. Iya. Sangat penasaran. Makanya lu ngulik gitu ya. Iya. Tapi maksud gua kenapa harus kopi gitu? Karena pengalihan isu. Tidak seperti itu juga. Kalau Parno ngomong Kenapa kopi? Yang pertama karena gue suka kopi, men. Iya. Suka kopi ya. Iya. Kalau Tapi- gue nggak mungkin. Ini ya, sering banget gua gitu dapat statement, lu jangan banyakan ngopi lu, ntar pala lu gede. Tuh gila, tuh itu mitos. tuh. ini doang ya maksud Mitos sih, men. mitos doang Iya. ya. Orang Tapi- tua dulu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong secara general gitu, kopi itu kegunaannya buat kesehatan apa namanya sih, Teh? Tahu lu gitu. Yang pertama buat stamina, adrenalin, itu buat tetap semangat sih, men. Kalau ke cewek ada nggak sih ke perempuan gitu? Efeknya Hah? enggak kok. Sama aja kayak tadi ya. Sama, tergantung. Mungkin bisa ini kan apa? Buat apa kulit jadi apa gitu-gitu. Yang pertama buat diet bisa. Buat diet ya. Ya. Buat diet paling bisa kopi. Paling bisa tuh. Selain buat diet juga. Oh. Berapa tadi? Gue lupa mau ngomong apa. Mau apa tuh? Ayo. Enggak, Buat itu pengalihan teman, isu ya. lagi nih. Tidak seperti itu. Terus. Tergantung stamina tubuh si peminum juga sih. Iya, stamina. Ya. Kalau Tapi kebanyakan kafein juga nggak bagus. nggak bagus ya. Ya, bisa mabok kafein, men. Lu kan pasti punya harapan dan goals lah ke depan sama Local Hero Project gini kan. Banget sebenarnya. Saat ini lu udah punya toko belum si Local Hero Project? Kalau toko sih belum sih, men. Belum ya? Karena gua lebih pergerakan yang underground. Belum ya. Tapi Local Hero Project ada Instagram. Ada dong. Langsung aja sekalian nih promo nih. Jangan lupa. Follow Instagram Local Hero Project. Ya, itu. Apa itu? Instagramnya apa no? Ininya. Local Hero apa ya, lupa gua. Pokoknya Local Hero PGK. Local Hero Project gitu ya. Local Hero Project. Ya, Local Hero buat- Coffee Project. Kalau buat Pangkal teman-teman Pinang. yang mau nyobain produk asli dari Bangka nih, langsung aja kontak lewat Instagram di Local Hero Project ya. Yoi. Ini harganya berapa tuh? Kalau yang mana? Yang biji Bangka atau di luar Bangka nih? Yang dari Bangka dong. Kalau dari Bangka, karena berhubung gak ada Arabica ya, di Bangka paling per 200 gram gua jual 25.000. Per 200 gram? Ya, 25.000. Oh, masih nice kok harganya. Iyalah, pas di kantong gitu loh. Pas di kantong gitu. Sehat gitu loh. Sehat gitu loh. Iyalah, daripada lu ngentem sobekan, men. Ngentem. Masa gua ngentem. Jadi apa tadi buat harapan dan goals ke depan dari si Local Hero Project sendiri gitu? Karena kopi Bangka makin berkembang aja. Buat Nah. skena Bangka ya. Ya, kalau dari Bangka. skena petani sih kurang ekspos juga dari pemerintah sih, men. Nah, ini juga nih yang salah satu pertanyaan yang gue pengen banget nanya gitu ya. Karena banyak gitu yang gue tanya temen yang buka coffee shop Iya. gitu kan. Gue nanya kenapa sih kalian, gue bilang belinya tuh dari luar gitu kan. Terus ada yang bilang, kayak banyak yang bilang iya soalnya yang di sini nanam kopi tuh
dikit gitu katanya. Yang nanamnya. Iya, maksudnya petani kopi tuh dikit gitu. Gue kan langsung kepikiran kayak harusnya sih si apa misalnya kayak si bisnismennya ini nih Bisnismen bisa apa ya bisa buka kebun kopi gitu maksudnya ya kan. Itu gimana menurut lu, pandangan lu tentang hal itu? Pandangan si bisnismen tadi. Iya maksudnya biar kita tuh pure emang dari Bangka gitu. Ada men, di Bangka jadi banyak petaninya kok. juga ada gitu. Ada ya Teh ya? Ada, cuma kurang ekspos. Kurang ekspos. Ya, yang pertama sih kurang ekspos men dari berarti pemerintah. sama ini ada nih ya? Ada. Kebanyakan banyak. di daerah mana? Daerah kemarin Cambay, Beruas, Petaling juga ada. Yang diekspos cuma di Petaling sih men. Besar tapi itu. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak, cuma di belakang rumah sih. Tapi dia ngambil ke petani-petani lain. Oh gitu. Ya. Kalau selama ini yang paling gede kebun kopi di mana? Yang gua datengin yang pure ya, pure tanah Bangkanya yang di daerah Cambay men. Cambay. Ya 2000 sampai 3000 pohon lah. Wah, itu jadi info buat teman-teman yang punya coffee shop tuh. Kalau mau tahu tanya aja langsung sama Teh nih. Insya Allah. Bisa dapat infonya dari mana tuh? Berhubung karena gua ingin berkisah tadi. Iya. Ya, karena banyak yang kenalan sama-sama suka kopi juga. Nah, ya ngekspos lah. Iya, jadi dari cari info. Mulut apa ya? Gokil itu tuh ternyata tuh. Iya. Ini udah mau hampir setengah jam kita ngobrol nih Teh, nggak berasa gitu. Gue selalu ada pertanyaan itu. Ini udah kayak template aja gitu. Mau bintang tamunya siapapun gitu, gue selalu tertanya tentang ini gitu. Gue nanya sih sebenarnya apa ya? Sharing aja gitu sih. Lu bisa sharing nggak top 5 playlist lu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya, gue lebih dari nomor 5 deh. Nomor 5 yang paling buaya. Iya lagu yang lagi lu dengerin akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini gue kembali ke legend kita. Nomor 5 siapa? Dari nomor 5 nih. Bob Marley. Bob Marley. Iya. Yang mana tuh? Yang mana kemarinnya? Roots Rock and Reggae. Roots Rock and Reggae. Gokil. Itu jadi Bob Marley. Ya. Nomor 5, nomor 4. Nomor 4 gua bertahan di Tuan 13. Oh yes. Keren nih. Ya. Yang mana tuh? Yang terbaru. Yang mana tuh? Represents. Oh Represents, oh keren emang. Ya iya men. Gokil, orang Sumatera juga tuh dia. Iyalah, harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Iya. Sumatera banyak kopi juga. Iya. Harus diterkam harimau waktu memanen kopi. Itu sangat berbahaya. Terus nomor 3. Nomor 3 gua bertahan di Oki Adi Chandra. Oki Adi Chandra. Adi Chandra. Yang mana tuh? Indonesia. Ya, orang nomor Bandung. 3 itu. Kalau nomor 2? Nomor 2 gua bertahan di Puya. Ya. Wih, rapper juga ya. Lu suka musik rap ya berarti? Ya hip hop, rap. Hip hop gitu suka ya. Kalau Bangka ada yang lu suka nggak ya? Rapper Bangka? Enggak. Jarang juga sebenarnya tuh ya. Bukan dijarang men. Bukan dijarang shit. Gimana ya? Kurang itu juga sih. Kurang expose kali ya. Kurang expose number 1. Iya sih kayaknya ya. Kurang ada event-event yang buat ngebangkitin ranah hip hop di Bangka juga sih men. Iya. Pelakunya jadi nggak tahu gitu. Iya. Orang juga bakalan minder juga. Aduh, masa gua sendirian sih. Iya, benar. Ada gitu men. Ngerti benar. Nah tadi udah nomor 2 ya. Nah yang terakhir nih. Yang terakhir gua bertahan di Terror Raid. Apa? Terror Raid. Iya. Yang apaan tuh? Outlaws featuring sama Puya. Outlaws. Kalian teman-teman harus dengerin. Emang Terry ini emang gue kenal dari dia juga emang musiknya emang nggak jauh dari hip hop gitu-gitu ya lu ya. Hop. Suka banget ya. Ya men, suka. Keren banget. Kenapa lu suka hip hop tuh? Nggak boring. Nggak boring ya? Ya. Sama beatnya juga enak gitu ya. Buat enjoy kan. Lirik-liriknya juga ya. tajam juga ya. Maksudnya nggak. Lebih ke realistis aja sih men. Kalau hip hop. Bener. Lebih realistis, cerita hidup, cerita perkembangan mereka sih gimana. Ngomongin masalah isu sosial dan politik juga ya kan. Itu what the fuck. Iya banyak juga gitu kan yang kayak gitu-gitu. Makanya soalnya gua hobi yang lebih realistis. Iya, yang real aja gitu ya. Ya. Kalau masalah cinta-cinta sih bullshit man. Oke, sekali lagi terima kasih buat Teh, aka Terry dari Local Hero Project. Terima kasih teman-teman.
Ini yang berapa nih? Yang 200 gram. 200 gram. Ya. Dibandling dengan berapa nih? Hah? Harganya di berapa? Dibanderol ya? Ya dibanderol, bundling lagi. Bandrol. Ini kena berapa kalau segini? Kalau gitu 25.000 sih. 25.000. Ya. Nah, cukup dengan ngeluarin uang 25.000 kalian udah bisa ngopi sehat. Di rumah. Di rumah. Iya. Thank you ya Teh buat waktunya. Semoga terima kasih. goalsnya ke depan tetap bisa berjalan dengan plannya. Ya. Cepat buka toko juga. Amin apa enggak nih ya? Harus amin dong. Amin lah, amin. Masa enggak amin sih? Iya gila. Pokoknya tetap Terus, konsisten aja. ya pasti men kalau buat Thank you ya udah datang di Wah Kacau. Terima kasih buat Wah Kacau Radio. Wah emang kacau. So sampai ketemu di episode selanjutnya dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe di Asper TV serta like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Kami pamit undur. Bye. Bye, thank you. Waalaikumsalam.